Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart, perkenalkan saya Marat Soleha Amir sebagai tutor mikroekonomi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Apa sih itu pasar? Seperti apa ciri-ciri dan jenis-jenis pasar? Stay focus and keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori mikro. Yang pertama kita akan membahas mengenai pasar. Nah, apa-apa saja yang kita akan bahas mengenai pasar ini. Jadi pokok pembahasan pertama kita akan membahas apa itu pasar. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian secara sederhana ataupun kita akan membahas mengenai pengertian pasar itu sendiri dalam kajian ilmu ekonomi. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai apa saja ciri-ciri pasar. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis pasar itu sendiri. Berlanjut mengenai pengertian pasar itu sendiri, jadi secara sederhana, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, sedangkan secara atau menurut kajian ilmu ekonomi, pasar itu sendiri merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan yang dilakukan oleh pembeli itu sendiri dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dari atau suatu barang ataupun jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam hal ini jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi secara sederhana pasar itu dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar. Yang pertama, pasar itu pasti memiliki penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, yaitu terjadi transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli ini pasti dilakukan oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Kemudian yang terakhir yaitu ada alat tukar. Nah, alat tukar yang diketahui ini adalah uang. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Saya di sini hanya mengumumkan atau hanya mengkhususkan saja jenis-jenis pasar yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. Nah, diketahui bahwa jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya ini terbagi atas dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Jadi apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi, pasar persaingan sempurna itu biasa juga disebut dengan pasar persaingan murni, yaitu pasar yang terdiri dari berbagai macam atau beragam penjual dan pembeli yang sama-sama sudah mengetahui keadaan pasar. Maksudnya sama-sama sudah mengetahui keadaan pasar adalah mereka sudah mengetahui siapa-siapa yang menjual di pasar tersebut. Mereka juga sudah mengetahui barang-barang apa saja yang akan mereka jual dan mereka juga sudah mengetahui tingkat harga di dalam pasar tersebut. Nah, apa saja contoh pasar persaingan sempurna? Yaitu seperti beras, penjual kentang, batu bara, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu sendiri? Jadi berdasarkan dari pengertian pasar persaingan sempurna, sudah kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu sejenis atau homogen. Misalkan dalam suatu pasar mereka menjual daging atau dalam suatu pasar mereka menjual sayuran, di mana mereka memperjualbelikan barang yang sejenis atau homogen. Kemudian yang ketiga, yaitu penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap mengenai pasar itu sendiri. Maksudnya bahwa penjual atau pembeli itu sudah mengetahui seberapa harga yang akan mereka jualkan. Mereka mengetahui bagaimana
pembentukan harga di dalam pasar tersebut. Makanya pasar persaingan sempurna itu salah satu cirinya di mana harga ditentukan oleh pasar atau pasar price taker. Istilahnya itu adalah price taker. Maksudnya bahwa um, harga yang berada dalam pasar itu ditentukan oleh mekanisme pasar, tidak ditentukan oleh penjual itu sendiri, tetapi ditentukan antara pembeli maupun penjual. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu tadi, salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah ada banyak penjual dan pembeli. Makanya pasar atau harga pasar yang ada di dalam pasar tersebut itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian yang kelima yaitu semua faktor produksi bebas masuk dan keluar. Maksudnya kenapa dia bebas masuk dan keluar? Karena tidak ada aturan-aturan tertentu atau tidak ada eh, bentuk peraturan seperti undang-undang ataupun perjanjian yang mengakibatkan perusahaan itu harus terlebih dahulu melakukan perjanjian dan segala macam, itu tidak perlu. Makanya semua faktor produksi baik itu perusahaan ataupun hal-hal lain itu bebas masuk dan keluar dalam pasar itu sendiri. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan perbedaan atau berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Contoh dari atau yang akan kita bahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna ini, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pasar monopoli, kemudian kita akan membahas mengenai pasar oligopoli, dan kita juga akan membahas mengenai pasar monopolistik. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Jadi pasar monopoli ini dapat dikatakan dia merupakan pasar yang hanya terdiri oleh satu penjual saja. Makanya dia dikatakan pasar mono, yang artinya satu monopoli, maksudnya satu penjual, seperti itu. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri pasar monopoli itu sendiri? Jadi, yang pertama, sudah saya katakan sebelumnya, berdasarkan pengertiannya, bahwa hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga atau price maker. Nah, bedanya tadi, kalau pasar persaingan sempurna, dia adalah price taker. Kalau pasar persaingan tidak sempurna, dia secara umum itu dia penjual sebagai pengambil keputusan harga. Kenapa? Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna itu hanya terdiri dari satu penjual saja. Jadi penjual itu memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Nah, karena dia barang yang dijualkan bersifat heterogen atau tidak beragam, jadi tidak mampu untuk penjual lain itu tidak mampu menyaingi dagangan penjual yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena dengan teknik yang canggih. Nah, itu tadi. Kalau pasar persaingan sempurna orang bebas masuk dan keluar, sedangkan pasar tidak sempurna dia susah untuk bergabung. Kemudian ciri yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya satu macam. Dan yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Kemudian apa saja sih pasar-pasar contoh dari pasar monopoli? Nah, contohnya seperti PLN, contohnya juga seperti PT KAI atau Kereta Api Indonesia, dan contoh yang lain seperti Pertamina. Itu adalah contoh-contoh dari pasar-pasar monopoli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Jadi istilah oligopoli itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos dan polein, yang artinya sedikit penjual atau hanya ada beberapa penjual saja. Nah,
Pasar oligopoli ini merupakan sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau penguasa pasar tersebut. Contoh dari pasar oligopoli ini sendiri seperti perusahaan-perusahaan yang menjual mobil atau perusahaan-perusahaan otomotif yang menjual motor, perusahaan rokok, dan sebagainya. Kemudian seperti apa ciri-ciri dari pasar oligopoli itu sendiri? Jadi yang pertama di pasar oligopoli itu hanya terdapat sedikit penjual. Makanya keputusan dari salah satu penjual itu akan mempengaruhi penjual lainnya. Nah, pasar di dalam pasar oligopoli ini juga pasti mereka penjual itu sebagai penentu harga. Kemudian yang kedua yaitu produk-produknya standar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Nah, ini merupakan perbedaan dari pasar monopoli dan pasar oligopoli, di mana kalau pasar monopoli itu agak susah untuk penjual lain masuk ke dalam pasar, sedangkan oligopoli itu kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar itu masih terbuka. Kemudian ciri yang terakhir yaitu peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Nah, karena dalam pasar oligopoli dia produknya berstandar, maka diperlukan iklan untuk memasarkan produk-produk tersebut. Kemudian seperti apa contohnya? Misalnya perusahaan semen itu juga termasuk dalam pasar oligopoli. Kemudian perusahaan rokok, jarum itu juga masuk ke dalam contoh dari pasar oligopoli. Nah, selanjutnya yang terakhir dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik ini merupakan sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik itu merek dari barang itu sendiri, kemasannya, dan lain sebagainya. Pasar ini tuh banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, apotik, dan toko kelontong. Nah, saya sudah menyediakan gambar-gambar contoh-contoh seperti apa pasar monopolistik ini. Yang pertama ini adalah salon, kemudian yang kedua ini adalah jasa angkutan umum, kemudian yang ketiga ini merupakan apotik, dan yang keempat ini adalah toko kelontong atau pedagang-pedagang kecil-kecilan itu juga termasuk ke dalam contoh dari pasar monopolistik. Kemudian seperti apa ciri-ciri pasar monopolistik itu sendiri? Jadi yang pertama berdasarkan dari pengertian pasar monopolistik itu, maka ciri-ciri pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, terdapat banyak penjual yang besarnya sama sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Kemudian yang ketiga, penjual mudah untuk menawarkan barangnya di pasar. Kenapa? Karena itu tadi mereka melalui bantuan iklan. Kemudian yang keempat, penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan harga hingga menentukan harga maupun mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah pada tahu kan penjelasannya? Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.